Saat herniasi berlanjut ke tahap midbrain, gambar pukul 1.13, tanda-tanda kegagalan okulomotor muncul. Pupil menjadi tidak beraturan, kemudian terfiksasi pada posisi tengah. Gerakan oculosefalik menjadi lebih sulit untuk ditimbulkan, dan mungkin perlu untuk memeriksa respons cold water calorik untuk menentukan jangkauan penuhnya. Biasanya, respons tersebut ada terbatas dan lebih lambat, dan akhirnya tidak ada gerakan medial mata kontralateral terhadap stimulus air dingin. Dan irigasi air hangat atau dingin bilateral menegaskan kurangnya gerakan mata vertikal. Respons motorik sulit diperoleh atau mengakibatkan postur ekstensor. Dalam beberapa kasus, postur ekstensor muncul secara spontan atau sebagai respons terhadap rangsangan internal. Tonus motorik dan refleks tendon mungkin meningkat, dan respons plantar bersifat ekstensor. Gambar pukul 1.13 tanda-tanda herniasi transtetorial, tahap midbrain pons atas. Setelah medullary stage menjadi terminal, jarang pasien sembuh total. Sebagian besar pasien yang herniasinya dapat diperbaiki, menderita disabilitas neurologis kronis, 56,57. Oleh karena itu, sangat penting jika intervensi diantisipasi. Bahwa intervensi dimulai sedini mungkin dan dilakukan sekuat mungkin karena nyawa pasien tergantung pada hal ini. Saat pasien memasuki tahap pontin, gambar pukul 1.14 dari herniasi rostrokaudal. Pernapasan menjadi lebih dangkal dan tidak teratur karena struktur pontin atas yang memodulasi pernapasan hilang. Saat kerusakan mendekati pons bagian bawah, gerakan mata lateral yang dihasilkan oleh stimulasi cold water calorik juga hilang. Tonus motorik menjadi acit, refleks tendon mungkin sulit diperoleh. Dan postur ekstremitas bawah dapat menjadi fleksor. Gambar pukul 1.14 tanda-tanda herniasi transtetorial, stadium lower pons upper madella. Medullary stage adalah tahap terminal. Pernapasan menjadi tidak teratur dan melambat, seringkali dianggap sebagai gasping. Saat pernapasan gagal, refleks simpatis dapat menyebabkan pelepasan adrenalin. Dan pupil dapat melebar untuk sementara. Namun, karena hipoksia cerebral dan refleks baroreseptor juga menjadi terganggu. Refleks otonom mengalami kegagalan dan tekanan darah turun ke tingkat yang terlihat setelah high spinal transection, tekanan sistolik 60-70 mm/Hg. Pada titik ini, intervensi dengan ventilasi buatan dan obat penekan dapat membuat tubuh tetap hidup, tetapi ada sedikit kemungkinan pemulihan yang bermanfaat. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan situasi dengan keluarga pasien sedini mungkin selama perjalanan penyakit dan untuk memperjelas bahwa ventilasi mekanis dalam situasi ini hanya memperpanjang proses kematian. Temuan klinis pada sindrom dorsal midbrain dapat dipaksa ke bawah melalui tentorial opening oleh lesi massa yang menimpanya dari permukaan dorsal, gambar pukul 1.15. Penyebab paling umum adalah massa di kelenjar pineal, pinealositoma atau tumor gemsel lain, 58 atau di talamus posterior, tumor atau perdarahan ke dalam pulvinar. Yang biasanya menjorok ke lempeng quadrigeminal pada pembukaan posterior tentorial notch. Tekanan dari arah ini menghasilkan sindrom dorsal midbrain yang khas. Gambaran serupa dapat dilihat selama herniasi transtetorial ke atas, yang membuat midbrain tertekuk, gambar 1.8. Gambar pukul 1.15 tanda-tanda kompresi dorsal midbrain. Tekanan pada nukleus pretektalis olivarius dan komisura posterior menghasilkan pupil yang sedikit membesar, biasanya berdiameter 4-6 mm, yang terfiksasi terhadap cahaya. 2. Ada keterbatasan gerakan mata vertikal. Biasanya dimanifestasikan pertama dengan pandangan ke atas yang terbatas.
Pada kasus yang parah, mata dapat difiksasi dengan paksa, posisi ke bawah. Jika pasien terjaga, mungkin juga ada defisit gerakan mata konvergen dan pupiloconstriction. Adanya nystagmus retraksi, di mana semua otot mata berkontraksi secara bersamaan untuk menarik bola mata kembali ke orbit. Merupakan ciri khasnya. Retraksi kelopak mata dapat menghasilkan staring appearance. 59 defisit pada arusal hanya terjadi pada sekitar 15% pasien dengan tumor daerah pineal. Tetapi ini disebabkan oleh herniasi sentral awal. 60 jika aqueductus cerebri dikompresi cukup untuk menyebabkan hidrosefalus. Bagaimanapun peningkatan akut tekanan supratentorial dapat terjadi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan ke bawah pada midbrain, yang mengakibatkan terjadinya koma yang dalam secara tiba-tiba.